sakit nih. Ya nggak nyaman dalam rentetan kegiatannya. Gen Z sekarang lah kan, banyak yang masih ngikut-ngikut kawan gitu. Abai dengan tanggung jawab mereka gitu. Ada nggak sih perubahan yang terjadi di Kota Pekanbaru semenjak Bujang Dara Kecil tahun 2004 nih? Seperti yang kita janjikan di podcast sebelumnya, kita kan ada kuis nih dengan betul. pertanyaan abang sebelumnya. Apa nih kuisnya? Karena jawabannya tuh udah ada di cerita kita tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Sobat Chef. Nah, kembali lagi di program kesayangan kita yaitu Gen Z Bercerita episode ke-19 dengan saya Ririn dan saya Putri yang akan membawa podcast kita pada episode kali ini. Oke, mungkin ada yang spesial nanti ya kan. Mungkin perkenalan dulu nggak sih dengan narasumber kita kali ini? Boleh Bang kenalkan namanya terlebih dahulu. Hai semuanya, kenalin aku Mahmud Sahid, biasa dipanggil Sahid, dan sekarang usiaku 19 tahun. Sekarang aku tinggalnya di Rumbai. Oke, sama nggak sih? kita tadi pakai apa nih? Naik motor dong. Kenapa kita nggak barengan tadi ya? Seharusnya janjian tadi enggak sih? Soalnya tadi calling. Aku dari Rumbai Calling gitu nih. ya, Ya, udah lah nggak apa-apa. Mungkin kali ini kita akan membahas yang lagi panas-panasnya nih, yang mungkin anak-anak muda sekarang tuh pada mencari-cari cara untuk bisa ikut ajang ini nggak sih gitu. Iya. Ini apa nih Bang? Bawa selempang. Boleh dong Tunjukin kasih tahu dong. dong sama Jadi, sobat chef semua. kebetulan ini merupakan selempang Bujang Kecil 3 Kota Pekanbaru tahun 2024. Tahun kemarin Ya. dong. Ini diadain di mana nih? Jadi ini diadain tempatnya itu di mall, dan yang adain itu dari Ikatan Bujang Dara Kota Pekanbaru di bawah naungan Dinas Pariwisata. Kemarin bawa atas nama sekolah atau gimana? Atau pribadi? Bawa nama sekolah. Oh, nama sekolah. Dari mana nih Bang? Aku dari Manfaat Kota Pekanbaru kan. Oh, mantap. BTW nih, kenapa sih milih ikut ajang Bujang Dara Kecil ini? Padahal kan masih banyak nih ajang-ajang lainnya. Jadi aku milih ajang ini karena menurut aku ada bakat di sini. Di situ aku punya public speaking. Aku pengen ngembangin public speaking aku ini bisa bermanfaat lah buat orang lain gitu. Bisa, Yang di sisi lain aku bisa melestarikan budaya yang ada di Kota Pekanbaru dan juga bisa mempromosikan pariwisata yang ada di Kota Pekanbaru. Ngomong-ngomong nih, kalau untuk mengembangkan public speaking kan nggak hanya di Bujang Dara Kecil gitu. Apa sih yang membedakannya dengan ikut ajang lainnya gitu? Karena menurut pandangan aku, Bujang Dara Kecil Kota Pekanbaru ini bisa menjadi batu loncatan aku. Karena aku suka lah di bagian-bagian pariwisata, budaya, sejarah-sejarah gitu. Iya. Jadi bisa lebih mendorong bisa mengasah bakat dan juga bisa mengasah wawasan aku soal budaya dan pariwisata dan juga sejarah yang ada di Kota Pekanbaru khususnya. Gitu. Anak Pekanbaru kali nampak. Pekanbaru banget kan? Oh memang lahir di sini Iya. berarti ya. BTW daerah Pekanbaru yang mana aja nih pariwisatanya? Mungkin kita mulai dari pariwisata kuliner dulu ya. Wisata kuliner yang sekarang lagi booming-boomingnya di Kota Pekanbaru itu. Mungkin kalau dibilang nggak ada, mungkin yang nggak tahu tuh. Cut Nyadin ya. Oh iya. Nah itu tuh wisata kuliner yang bisa kita banggakan dari Kota Pekanbaru. Berbicara tentang Bujang Dara Kecil nih, selama mengikuti rentetan kegiatan ada nggak sih kesulitan atau hal yang membuat seorang siapa namanya tadi Sahib? Ya saya Perjalanan sakit nih. Ya nggak nyaman dalam rentetan kegiatannya. ya, mungkin tantangannya kali ya. Iya. Mungkin tantangannya karena Bujang Dara Kecil ini kan tingkatannya di remaja Kak. Jadi mungkin para Gen Z sekarang lah kan, banyak yang masih ngikut-ngikut kawan gitu. Jadi misalnya mereka udah terpilih buat jadi winnernya atau jadi pemenang kategori, terus ya gimana like-nya anak-anak muda zaman sekarang gitu Kak. Kadang masih ikut nafsu-nafsunya, kadang kan kita udah dipercayakan untuk mempromosikan pariwisata dan budaya di Pekanbaru. Dan kadang mereka tuh agak
abai dengan Nah, kegiatan betul banget, Kak. abai dengan tanggung Abai jawab gitu. mereka gitu. Betul. Iya sih, cuman mereka mencari ketenaran doang gitu Iya. kan. Aku Bujandara kecil, aku winnernya loh gitu. Pasti Itu cuman sih, cari-cari gitu aja gitu. Saya termasuk orang yang kayak gitu nggak sih? Alhamdulillah enggak. Semoganya enggak lah ya. Semoganya menjalankan Tanggung tanggung jawabnya, jawabnya baik. gitu. Amin. Setelah jadi Bujandara kecil ini apa aja sih hal yang dilakukan gitu? Yang pastinya Programnya kali ya. ya program-programnya yang pastinya di sini kita punya wewenang gitu buat mempromosikan pariwisata lokal dan juga budaya-budaya yang ada di Kota Pekanbaru khususnya, Kak. Oh, berbicara tentang Bujandara kecil, udah hampir setahun nih, itu tuh ada pergantian ini nggak sih orang gitu? Udah ada sekarang atau belum? Untuk tahun 2025-nya kebetulan belum, Kak. Dia biasanya untuk pembukaannya itu setelah Bujandara yang dewasanya, Kak. Bujandara Kota Pekanbaru. Ada yang dewasanya berarti ya? Ada, Kak. Jadi kan kami di bawah naungan mereka. Kalau misalnya tahu nggak Rich umur di Bujandara kecil sama dewasanya? Untuk Bujandara kecil itu dari umur 15 sampai 18 tahun, Kak. Setelah mengikuti Bujandara kecil ya, seberapa besar perubahan yang kakak alami dari sebelum dan sesudah kakak mengikuti ajang Bujandara ini? Untuk perubahan yang aku alami pastinya besar banget. Yang pertama itu aku bisa mendapatkan wawasan lebih, terutama soal pariwisata dan juga budaya. Dan yang kedua, menambah relasi aku dengan teman-teman yang ada di Kota Pekanbaru khususnya, dan juga menambah pengalaman. Orang-orang juga banyak kenal gitu ya Betul, kan, betul macam banget. mungkin sama-sama Membranding diri juga ya? Membangun personal branding aku. Nah, mantap. Nah, buat teman-teman sobat chef di rumah, mana tahu kan pengen ikut ajang ini untuk tahun 2025, mungkin bisa Konsultasi, hubungi abang ya. ya. Boleh, Iya, boleh. nanti tolong cantumin ya abang. IG abangnya di sini. Iya, IG-nya, nomornya juga bisa Boleh ya banget, kan. boleh Di bawah Boleh ini. dikal ini kayak. Bisa mana tahu kan, kita membantu sobat chef di rumah gitu. Karena nggak rugi loh, karena di sini kita bisa mendapatkan ilmu baru, mendapatkan relasi yang banyak gitu, dan juga pengalaman. Harus cantik gak sih kalau untuk perempuannya ikut Bujandara? Bujandara. Iya kan? Kalau kecil. soal cantik dan tidak cantik itu kan relatif, Kak. Intinya- Harus good looking gak? Intinya kita tuh punya kesehatannya jasmani dan rohani. Pokoknya sehat luar dalam dan juga Yang penting bisa speaking gitu ya ya. intinya Bujandara kecil ini mengedepankan 3 hal, Kak. Itu ada beauty, behavior, dan juga faith. Nah, Bang, apa sih momen berkesan abang nih selama mengikuti Bujandara kecil ini? Momen paling berkesan aku ya yang pastinya itu bisa mendapatkan banyak pengalaman baru, ilmu baru, dan juga ini kan untuk Ikatan Bujandara Pekanbaru ini kan juga bekerja sama dengan dinas-dinas pariwisata dan juga dinas Pemprov Pekanbaru kan, Kak. Jadi untuk mendapatkan relasi kepada pejabat-pejabat pemerintah itu bisa lebih mudah gitu loh. Oh, lebih apa namanya, kita bisa punya orang dalam gitu maksudnya ya. gitu, bukan orang-orang juga sih. Padahal zaman sekarang kita butuh orang dalam. Iya, sekarang kan Bisa apa-apa masuk. butuh orang dalam ya, Benar. buat tanpa Ya. orang dalam semua ini tidak akan bisa terjadi. Iya. Betul ya? Iya. Dan Nah, kalau misalnya reaksi keluarga, teman, atau sekolah deh waktu menang di Bujandara atau mengikuti Bujandara ini, gimana? Alhamdulillahnya keluarga, mulai dari keluarga, teman, dan juga teman-teman sekolah, guru, segala macam gitu kan, dan lain-lain, mereka sangat mengapresiasi aku sih, Kak. bangga lah tentunya ya dengan Aku juga sosok senang Safir. banget karena ini menjadi pengalaman pertama aku, pencapaian terbesar aku lah pokoknya ini. Sekolah juga bangga ya membawa nama baik dari sekolah juga. Iya, benar. Berarti sebelumnya belum pernah ikut ajang-ajang yang lain gitu ya, bener-bener belum pernah sama sekali. Keren ya Put, belum pernah tapi udah langsung jadi gitu ya. Kita harus Memang rezekinya apa, kali kita ya. Iya, harus melewati alhamdulillah. banyak hal dulu untuk bisa naik kayak gitu ya kan. Oke. Mungkin Sahib ada nggak sih keinginan untuk mengikuti ajang-ajang lain selain Bujandara kecil? Mungkin pasti
ada perubahan lah gitu ya di diri Sahib gitu. Ada nggak? Untuk keinginan buat ikut pageant lain pastinya ada. Dan kebetulan insya Allah tahun ini aku bakal ikutin ajang pemilihan Bujang Dara Kota Pekanbaru tahun 2025. Mau ikut lagi berarti Iya, ya? karena kan kemarin tuh kan yang sekarang ini kan yang bujang kecilnya. Oh besok yang dewasanya. Gitu. Mudah-mudahan. Berturut-turut gak sih nanti nih? Amin. Berturut-turut nanti. Ya semoga aja kita Ya. doakan semoga menang. Perlu vote nggak dari kami? Perlu banget, aku butuh banget bantuan dari teman-teman Ya. semua pokoknya. Nanti Sobat Saf bakal bantu Sahib deh untuk vote ya. Nanti akan Sobat Saf udah nungguin nih kedatangan Bujandara Sahib Yang Tahun baru. gedenya. Yang gede ya. Berubah itu dia ya. Oke, Kalau tantangan dari Abang Sahib nih, ketika mengikuti Bujang Dara kecil ini, tantangannya? Tantangan aku pastinya kan untuk sebelum ini kan aku belum terlalu berkecimpung di dunia pariwisata dan budaya kan. Jadi tantangan aku ialah aku harus ngepres diri aku buat belajar untuk cari tahu terus soal pariwisata dan budaya di Kota Pekanbaru. Jadi setelah aku bergabung nanti aku nggak kosong gitu. Jadi punya bekal lah. Atau nih Sobat Steph nantinya akan mengikuti Bujang Dara kecil, mengikuti Abang Sohib ini. Apa sih tips dan triknya gitu biar bisa menjadi Abang Sohib? pengen ikut Darin. Iya. Kota kita bisa join tapi versi gede ya. Jadi kita bersaing gitu. Boleh banget Kak. Nggak jadi pasangannya. Aduh, Jadi darah ya gitu loh. Oke, jadi tips and triknya buat teman-teman semua yang pengen join di Bujang Dara Kecil tahun 2025 ini, kalau dari aku itu yang pastinya pertama tuh PD, ya kan? PD pasti nomor 1 kan ya. Kalau kita nggak PD ya semuanya pasti udah gitu loh. Pertama itu PD dan juga jangan lupa sering-sering membaca, cari tahu apa sih yang harus kita simpan dalam pikiran kita untuk bisa bergabung di ajang itu. Itu aja sih menurut aku, Kak. Aku kepo nih, ada nggak sih perubahan yang terjadi di Kota Pekanbaru semenjak Bujang Dara Kecil tahun 2004 nih? Selama setahun nih. Jawab gitu ya. Dan untuk perubahan yang pastinya kan pariwisata Pekanbaru bisa lebih dikenal oleh orang-orang yang di luar Pekanbaru tentunya. Dan juga terkhususnya warga-warga lokal nih Kak. Dan mungkin untuk perubahan yang signifikan dari pariwisatanya itu mungkin belum terlalu terlihat ya. Tapi untuk mengenali pariwisata tersebut, aku lihat teman-teman aku udah pada tahu nih. Yang sebelumnya nggak tahu tentang pariwisata A misalnya kan. Terus aku kasih edukasi tentang pariwisata itu. Aku kasih tahu tentang pariwisatanya, jadi mereka tahu gitu. Oh, berarti sekarang tuh anak muda udah banyak tahu nih semenjak ada Bujang Dara Kecil yang ngasih informasi gitu ya. Berarti apa namanya wisata-wisata yang tertutup dulunya sekarang udah terbuka lebar untuk semenjak ada ini ya, ya. untuk anak muda. Nah, Put, kita seperti yang kita janjikan di podcast sebelumnya, kita kan ada kuis nih dengan betul. pertanyaan abang sebelumnya. Apa nih Put kuisnya buat sobat Sobat Steph Sep, nanti? di rumah harus bisa jawab gitu ya, karena jawabannya tuh udah ada di cerita kita tadi ya. Oke, pertanyaanku kita teman-teman Sobat Sep di rumah bisa dicatat terlebih dahulu ya. Pertanyaannya itu adalah apa sih tempat wisata yang terkenal di Pekanbaru? Nah, untuk jawabannya boleh di kolom komentar dan follow YouTube Chef, subscribe dan IG Chef. Mungkin nanti bisa dijawab di podcast ini ya. Dan teman-teman harus nonton dulu nih dari awal sampai akhir untuk menjawab soal tersebut. Oke, mungkin itu saja ya podcast kita kali ini. Terima kasih untuk Bang Sohib yang udah datang. Yang telah hadir hari ini. Ya, dan mungkin buat Sobat Chef di rumah jangan lupa like dan komen serta subscribe YouTube Chef_ID. Oke, mungkin itu saja. Saya Putri Ei. Saya Ririn dan Saya Mahmud Sahir. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye. One is the loneliest number that
jiwa